Halo, selamat jumpa di Ruang Tunggu. Ngobrolin apa aja di Ruang Tunggu. Nah, kawan saya hari ini, saya Dani Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas dan Odin. Odin. Halo Mas, apa kabar? Dia inspirasinya terbatas, kalau saya tanpa Ya, batas. terbatas di balik. Maksudnya terbatas di balik berarti apa ya? Oke Mas, ngobrol. Gimana kabarnya Mas? Baik-baik, Oke. kita pengen ngobrol apa di Ruang Tunggu Ngobrol minggu ini? apa ya Mas ya? Ngobrol ini kali ya, sampah kali ya. Karena kemarin kan sudah polusi tuh. Kita ngobrolin sampah po? Kita tuh udah sampah masyarakat, kenapa ngomongin Ya, sampah gitu. berlapis-lapis saja. Yang ini masyarakat yang mana gitu nah sampahnya. Tapi kalau kesehariannya jenengan kalau ngomongin sampah gimana sih Mas? Aku tuh terus terang kalau sampah tuh merasa banyak orang sudah melakukan ya Hmm. untuk bisa semuanya menjadi bersih. Jadi saya kalau ketemu rombongan menteri ya ngomongnya sampah, Hmm. support penuh gitu ya. Rombongan dirjen juga sama. Sampah oke. Pokoknya mereka tuh kelihatannya asal ada masyarakat mau membuat kota desanya menjadi bersih, mereka oke-oke aja. Jadi kalau menurut saya apa problemnya sih? Ya, Kenapa kita ngobrolin ya, sampah? justru problemnya tuh ketika kita bilang, mereka bilang oke-oke gitu, tapi kok malah sampah ini jadi, kalau kalau saya kebetulan kan di Jogja Mas, sampah tuh baru persoalan ini, baru persoalan ini. Priye, Heeh. Jadi priye ceritanya. ceritanya itu kan sekitar 1,5 bulan ini, besok tanggal 5 itu sudah mulai dibuka lagi ya TPS, tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan sampah kelihatannya. Kayaknya gitu ya, tempat pembuangan sampah. Tapi TPS gitulah Mas. Kepanjangannya Hmm. enggak salah-salah saya. Nah itu ditutup sekitar 1,5 bulan yang lalu, hampir-hampir ya, karena pembukaannya besok itu kalau menurut surat 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 resminya itu yang ngeluarin Bapeda itu, yang ngeluarin mana ya? Wah, pemerintah deh gitu. Itu Itu tanggal 5. ditutup karena apa? Karena overload, Ditutupnya itu karena apa? overload Oh, gitu. karena overload. Heeh. Di daerah mana sih? Di daerah TPA-nya itu di Piungan. daerah mana? Piungan itu Bantul, Oh, Bantul Piungan kan. Timur, Ya. Bantul Timur. Nah, Dekat padahal itu bandara lama lah. ke arah timur lagi, Mas. Timur dan ke arah Oke. selatan. Itu kan untuk dua kabupaten, satu kota. Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta. Nah, sebenarnya sudah sejak lama itu yang mulai pernah penuh itu, tapi nggak tahu. Ini kayaknya yang penuh banget. Oke kan, Mas? Itu maksud aku bilang oke itu di situ, Mas. Nah, Itu nah, berarti mirip zaman siapa ya di Jakarta pernah juga kan waktu itu eh, Bantar Gebang yang iya, masuk ke Bekasi itu menolak untuk sampah masuk ke daerah mereka kan, jadi iya, pernah juga ditutup gitu. iya, iya. Ya 11-12 gitulah Mas. Kalau nggak 11 ya 10-11 aja kalau Mas Dani nggak ingin 11-12 pada umumnya gitu. Tapi kalau Jadi ngomongin buang sampahnya di mana, Din? Waktu ditutup selama ini ya, nah ini masyarakat Mas, Jogja tuh buang sampahnya kemana? ada yang buahnya itu menjadikan persoalan tuh langsung dibuang di pinggir jalan sepanjang ring road itu outer ya, outer, jalan outer, lingkar lingkar luar lah dari kota Jogja ini. Oh banyak banget di situ. Terus dibuang, dibakar, wah Bang Oman ya ngeri-ngeri gitu deh. Mm-mm. Sebenarnya isunya kenapa sih nggak sampai isu overload kemudian ditutup? Apakah nggak ada perencanaan atau ada sesuatu yang di luar semuanya gitu? Kalau aku sih itu Mas, keingat dengan siapa yang bilang, pelawak itu yang bilang mikir gitu kan. Nah ini pola pikir Mas sebenarnya Mas. Siapa yang bilang, eh, ya komediannya nggak nganu ya nggak penting ya. Tapi memang paradigma atau pikirannya itu mungkin dari kata buang ya. Dulu itu buang ya. Misalnya gini, tempat pembuangan sampah gitu kan Mas.
kan membuang. Nah ini juga Oke. menarik Mas. Saya membuang ini apakah ada padanan kata yang lebih terhormat untuk sampah gitu? Kalau diomongin sampah kan kemudian nggak terhormat gitu Mas. Kayak tadi. Pertama sampahnya sendiri ya, sampah itu sesuatu yang memang apa Mm-mm. tidak dikehendaki ya kan, Iya, seringkali gitu kan Mas. seperti sampah masyarakat. Nah, jangan sebut-sebut terus lah Mas diri jenengan. Nah, tapi menarik Mas kalau misalnya jenengan jenengan bilang atau Mas Dani bilang kalau misalnya terus gimana itu penyelesaiannya. Nah, kita sih kembali ke diri masing-masing dulu Mas sebelum ngomongin banyak orang ngapain. Kita kita kan juga punya punya sampah ini Mas. Kalau Mas Dani gimana tuh? Kalau saya ya secara pribadi itu sebenarnya saya memang kolektor sampah, artinya memang sampahnya banyak gitu. Oke. Tapi maksud saya di apa dibagi lagi-lagi sebenarnya di dapur. Dapur itu sebenarnya bukan di belakang ya. Mm-mm. Itu ada 3 tempat sampah gitu. Jadi ada yang satu untuk plastik, Mm-mm. botol segala macam itu ada khusus karena kebetulan asisten rumah tangga itu Mm-mm. istrinya kolektor plastik gitu. Jadi Mm. mereka biasanya malam ambil gitu dibawa ke rumah. Kalau dulu Saya mas, kolektor tuh maksudnya apa? gimana? Aku ki, pikirku kolektor ya jam tangan, bukan sampah gitu loh. Tapi jangan merusak pikir ya mas. Khawatir aku. Intinya itu saya paling paling apa ribut soal sampah gitu. Jadi semuanya tuh kalau bisa tuh di atas meja atau di ruang tamu dan sebagainya itu jangan sampai ada sampah. Jadi saya selalu misalnya baru minum segala macam atau baru makan ya langsung dibersihkan ke tempat sampah. Nah, saya paling Hmm. paling rewel gitu soal Oke. begituan. Jadi saya taruh, nah kalau ditanya apa yang saya lakukan, ya tadi ada yang untuk plastik, botol yang mau bisa didaur ulang itu dikumpulkan khusus dan sudah ada yang ambil gitu. Oke mas, Nah gini. kalau Nah, aku mau nanya nih, mau nanya. Kalau hmm, Mas Dani bilang itu rewel, itu kira-kira mulai dari bayi, maksudnya bukan bayi, dari keluarga dulu. Nah, kalau bayi sih rewel juga, tapi maksud saya bukan rewel yang itu. Kalau Mas Dani mulai dari apa, hal itu menjadikan rewel itu sebenarnya pada proses muda dulu atau barusan-barusan aja? ibu saya tuh rewel banget. Hmm. Itu kalau ada debu aja saya bisa kena marah waktu kecil. Jadi Oke. biasanya kan setiap anak punya tugas ya karena anaknya banyak ya. Hmm. Kamu bersihin kamar ini, kamu bersihin kamar ini, kamu bersihin Hmm. kamar mandi dan sebagainya. Hmm. Dan soal kebersihan tuh ibu nomor satu. Jadi setelah kita beberes tetap Hmm. diperiksa. Oke. Ya kalau habis cuci piring Heeh. diperiksa nih, Amis. keset nggak gitu. Jadi nggak bisa apa Hmm. dulunya sebel banget gitu, Ya. sebel banget lihat apa kegiatan seperti itu. Heeh. Tapi kenapa ya ada transformasi juga tiba-tiba saya sekarang jadi rewel gitu soal Oke, sampah. oke. Nah, itu artinya kan sudah katakanlah mulai terbangun dari kecil atau mulai dari keluarga ya. Maksud aku gini Mas, bukan masalah ketika ibu rewel atau tidak ya, tapi sebenarnya kalau padahal kita di zaman sekarang, dulu Mas Dani sekolahnya berapa jam di sekolah atau di luar rumah? Jangan-jangan nggak Aku sekolah. duhur itu udah pokoknya saya kalau nggak sekolah tahunnya duhur duhur kita seolah berangkat pulang ke rumah sebenarnya sekolah nggak kita bolos dulu sih. Oke, baguslah kalau begitu. Nggak maksud aku, nah sekarang kan gini Mas, kita itu lebih di keluarga ya, itu kan orientasinya banyak. Rumah hanya tinggal berapa jam sih Mas? Maksud aku, gimana tuh pendidikannya biar jadi gitu. Misalnya kalau tentang sampah ya, eh, rewelnya tuh ditaruh Kle- di mana?
kelihatannya gini ya, kalau sekarang itu tidak bisa meniru yang di masa lalu. Oke. Karena waktu dulu memang rumah tuh kan besar-besar, kota tuh relatif kecil. Saya juga lihat, saya tinggal di Pekalongan, di Wonosobo, dan punya bude di Semarang. Itu selalu belakang tuh halamannya luas untuk kebun. Oke. Jadi dahulu sampah selalu ya dibuangnya ke kebun, ada lubang gitu, dan saya ingat betul pokoknya taruh di situ, nanti kalau sudah penuh ditimbun, bikin lubang baru, pokoknya lubangnya tuh pindah-pindah gitu. Gali lubang itu tutup kelihatan lubang, gitu ya. tutup lubang. Ya dulu nggak aware ya, cuma waktu itu ya sampah ya ke belakang, ya buang sampah gitu, maksudnya itu tugasnya buang ke tempat belakang. Di transformasi kota yang agak modern gitu ya, pindah ke Bandung, ke Bogor, membuang sampah itu bukan ke belakang, ke depan. Oke. Jadi di depan rumah tuh ada Tong sampah. kotak gitu ya, Iya. tong sampah kita kumpulin di situ, kemudian semuanya diurus oleh pemerintah kota lah gitu. Mas, Yang saya tahu itu. Mas, waktu ini Mas ada pertanyaan nih. Saya takut ini mendasar sekali. Waktu transformasi dari buang ke belakang terus kembali ke depan sempat tersesat nggak Mas? Ya selalu tersesat karena pasti posisinya gini nih, dari tengah ke belakang baru ke depan. Selalu ada ke belakangnya dulu, baru ke depan. Oke. Gitu. Jadi itu pun perlu penyesuaiannya. Oke. Bener, itu mirip orang waktu pertama kali HP kan. Ya. Kalau terima HP mesti lihat tembok karena semua telepon sebelumnya kan Ya. ngadep tembok. Atau cari tempat yang sepi gitu toh. Minggir tempat orang. Minggir dulu. Jadi nggak ada gunanya HP itu. Oke. Iya, kalau Nah, sekarang sudah tadi kalau saya undang. waktu ditanya tadi, maksud saya apa kalau dengan anak-anak sekarang yang serba apa nih, semuanya gadget, terbahan, sekolah juga pulangnya sudah sore, pokoknya semua relasi-relasi itu mengikuti panduan yang ada di dunia maya kan. Oke. Heeh. Kalau menurut saya sekarang situasinya kalau memang mau membereskan sampah ya mirip kayak di dunia maya. Oke. Jadi kita harus ada activities yang apa, yang pasti pokoknya tempat-tempat sampah itu sudah oke semua. Kemudian apa, tempat membuang sampah di mana dan sebagainya, semuanya seolah-olah mirip kita main games di internet. Mirip kalau di bandara kenapa bisa bersih? Ya karena ada untuk botol. Pokoknya semuanya tuh dibuat seolah-olah main games. Menurut saya sih gitu aja. Tapi- Kalau nggak gitu ya susah lah. Tapi nganu ya Mas, mungkin di generasiku ini agak bandel ya. Tapi generasi anak-anakku itu sudah mulai, malah mereka yang sering ribut. Ya, itu sampahnya keliru yang masukin. Kalau misalnya kita ke kota, ke mall gitu ya. Masukin salah. Keliru. Artinya saya kan tidak mengenal dulu tiga tempat sampah itu. Dulu ya sampah ya jadi satu gitu kan. Buang-buang gitu kan. Nah, tapi kemudian anak-anak ini sudah mulai terdidik, Mas. Mulai terdidik yang apa? Terpilah-pilah gitu. Kalau ke kota gitu, ke mall gitu, malah mereka yang ngingetin. Tapi yang menarik kan gini kasus, makanya sekarang kalau ada dunia yang untuk sampah itu diciptakan mirip dunia airport ya, atau dunia stasiun gitu, atau dunia bioskop gitu kan, semua sampah kelihatan nggak boleh bawa makanan, nggak boleh segala macam, jadi sampah itu udah dipilah ya. Nah di beberapa kota saya lihat juga mulai ada ya di taman-taman gitu untuk memilah sampah. Tapi usut punya usut, kadang kalau kita lihat truknya, itu sudah kita pilah, dikumpulin, disatuin lagi. Iya, itu Di seperti truknya kata kan kacau pepatah, juga. Mas. Mungkin ya sampahnya tuh seperti kata pepatah. Bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Mungkin, Mas. Kalau bisa Lah iya, saya udah pilah-pilah, tetap aja truknya kan satu tuh, tinggal lempar-lempar aja ke mana. Mungkin ada pemilihan tapi masih belum apa ya, belum
belum dalam bentuk infrastruktur ya. Kalau saya misalnya ada di Malang, itu si pengumpul sampahnya itu kan memang ada gerobak ya, ada gerobak. Nah dia yang tahu kertas dia pilah karena bisa ngasilin uang, plastik dipilah. Tinggal yang organik yang kadang campur aduk dengan yang masih plastik itu. Jadi mereka memilahnya bukan karena memang si pemerintah mau memilah atau si alatnya ya, si gerobaknya itu udah terpilah, bukan, karena memang ada interest ekonomi juga di kawan-kawan para pengumpul sampah ini. Ya. Mas, ini kembali lagi ke ini Mas, aku khawatir mungkin kalau Mas dengan misalnya dengan ibu yang jenengan katakan loh, ini bukan saya ya, bawel atau ribet kayak gitu gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya ibu seperti itu gitu. Terus gimana cara mendidiknya Mas? Cara merubah perilaku dan sebagainya. Kalau itu perilaku ya. Ya memang repot, ini keistimewaan aja ya. Makanya yang bisa mengubahnya kan memang mirip di model komunikasi, Din. Jadi nggak bisa lagi pakai turunan dari keluarga ya, dari memang gaya leadership ibu di rumah gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalau menurut saya mau tidak mau sekarang modelnya ya mirip model kampanye, model advokasi, model public communication gitu ya. Jadi isunya itu ya ada isu perilaku yang diubah secara bersengaja. Jadi tidak bisa lagi kayak himbauan, kalau menurut saya udah nggak bisa ya. Yang bisa ya memang ada satu inisiatif yang inovatif supaya mirip kejadian tadi di ruang-ruang yang terkontrol ya, seperti mall ya, kemudian mungkin di rumah ibadah, kemudian di airport, di stasiun, syukur-syukur di sekolah itu sudah. Jadi nanti ruang yang tanda kutip dianggap kotor tuh makin sempit gitu. Oke, artinya Mas, artinya ada paksaan gitu maksudnya Mas Dani. Atau gimana? Ya paksaan halus ya, bukan paksaan kayak model koersi, kekerasan gitu ya. Tapi memang sekarang kan model komunikasinya kreatif ya, mirip misalnya ada yang disebut nuts ya, ada satu buku gitu yang sebenarnya orang tidak diharuskan harus naik tangga, tapi liftnya ya, lift gedung itu dibikin di ujung banget gitu. Karena itu dia pilih gitu, mau naik tangga atau lift. Nah, naik tangga Anda sehat gitu. Ada juga misalnya tangganya tuh ada musiknya gitu ya. Jadi kalau naik tangga tuh ada kalau diinjak tuh musik teng 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 naik gitu. Jadi ada model pengambilan keputusannya, bukan berarti kamu nggak boleh naik lift gitu. Tapi naik tangga itu keren gitu. Itu yang kemudian orang naik tangga. Nah, buang sampah harusnya atau mengumpulkan sampah gimana ya caranya dibuat lebih seperti itu kalau menurut saya. Jadi mulai pikir gini, Mas. Ini kayaknya di kota mana ya? Di kota jenengan Bogor atau kota mana yang sudah mulai kalau tidak terpilah, tidak diangkut itu tuh mana ya? Aku lupa aku. Tapi ada itu yang gitu. Nah, persoalannya aku bayangin kalau orangnya tetap ngeyel ya, tetap nggak mau ya, wes aku nggak mau milah kah? Itu tetap ngambon-ngamboni liyane to Mas. Terus piye kuwi? Gitu kan. Terus gimana? Gitu. Saya mikirnya ya itu kalau saya aja di Bogor nih contohnya ya. Saya selalu tanya ke asisten, itu truk sampah berapa kali sih datang di kepala saya tiap hari? Ternyata enggak. Bisa suka-suka truknya, karena kelihatannya truknya itu sangat terbatas, sehingga kadang saya juga pulang gitu, loh kok sampah masih ada ya, besok lagi masih ada juga ya, gitu. Jadi nggak terlampau pasti juga gitu, apakah per 3 hari, apakah per 5 hari ya. Saya cek lagi, itu ada waktunya, suka-suka mereka aja Pak gitu, sampai saya terpaksa semacam pendekatan ya ke waktu pas ada truk, saya ada lewat di tempat sampah, saya bilang ke anak-anak,
tolong dong diberikan tips gitu supaya rajin ke sini gitu. Maksud saya itu adalah itu gimana caranya ya untuk memastikan bahwa rutin tiap hari atau segala macam belum ada Ya. kepastian juga di Kalau, kalau di kompleks saya. kalau Nah, pertama sih aku melihatnya justru mau tak tanyakan Mas, kalau boleh tahu mereknya apa truknya, karena dia suka-suka truknya itu. Nah ya menarik itu tuh, truk sudah ber-AI gitu, ber-artificial intelligence aku. Bukan pengemudian loh Mas. Oke, Mas, kalau dari sisi ini ya pribadi gitu kan kalau di tempat jenengan banyak kan organik atau non organik tuh Mas sampahnya? kelihatannya non organik sekarang yang banyak yang saya lihat Gitu. plastik bungkus-bungkus gitu lebih dominan ya dari karena masak kan sekarang Iya, iya. itu lewat Internet. pesen online ya gitu udah Iya, iya, iya. Bukan kadang satelit. masak ya spesial aja gitu Iya, 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 iya. Itu juga nganu jadi ya piye Mas. nih Persoalan di keluarga-keluarga di satu komplek kayaknya gitu semua ya karena nggak nganu ya. Kurang praktis kali ya kalau yang pakai langsung bumbu langsung gitu ya. Yang banyak organiknya gitu. kalau kelihatan saya memang ini kan keluarga zaman industrial ya Hmm. jadi kan suami istrinya juga kerja anak sekolah siang tuh nggak ada siapa-siapa bahkan asisten rumah tangga tuh sekarang juga jarang yang full time gitu ya Hmm. Hmm. hanya seperti saya itu juga ya sangat tergantung panggilan aja kalau Ya, mereka akan datang tiap 3 hari sekali bebersih ya, ya kemudian kalau diminta paling datang dan sebagainya dan pekerjaannya juga terbatas gitu ya. ya laundry sekarang juga udah Luar. di apa di pihak ketiga gitu ya Ah, jadi kalau menurut saya memang memang ada transformasi keluarga-keluarga seperti itu. oke. Karena itu lagi-lagi sebenarnya adalah yang perlu dipertanyakan adalah manajemen kotanya gitu. Oke. Kota itu siap nggak sih dengan masyarakat yang seperti itu? Ya. Itu kalau di kompleks ya. Tapi kalau saya tidak tahu juga kalau misalnya yang belum seperti ada kompleks kan ada manajemennya ya Hmm. Hmm. untuk iuran macam-macam. Nah, kalau untuk di masyarakat yang misalnya tinggal yang masih di apa di perumahan yang asli, Hmm. itu saya belum terlalu Ya. apakah berubah seperti itu atau memang masih masih Ya. dikumpulkan seperti biasa gitu. Mas, saya pikir kalau dimulai dari ini ya Mas ya, pengelolaan kota itu maksudnya bukan hanya tentang sampahnya atau tentang pekerjaannya, tentang kemudian orang bergaya hidupnya gitu kah? Atau gimana? Masalahku gini, kalau misalnya orang-orang ini bekerja keluar kemudian atas ya pengen kehidupan yang baik lah tentunya. Tapi kan juga aneh ketika pekerjaan itu semua bisa dari rumah, di online kan, kenapa tidak di online kan, dan lain sebagainya. Nah, apakah tata kelola kota yang jenengan maksud tuh overall gitu? Overall itu maksudnya overall, overall ya. Gimana Mas? Tata kelola kota yang gimana tuh? Ya pada intinya kan kota itu memang modelnya model melayani ya. Hmm. Kalau siap mendeklar sebagai kota gitu lah. Kan kerja-kerjanya memang di jasa. Hmm. Nah, bagaimana sebenarnya jasa-jasa seperti ini apakah mau diambil oleh pemerintah kota sepenuhnya atau mau di pihak ketiga ataukah ada separuh pihak ketiga tapi separuh dikelola mandiri oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kalau menurut saya banyak banget modelnya, tapi yang harus disepakati adalah ketika pemerintah kota itu mendeklar ya, saya pemerintah kota ini, kota apa gitu. Hmm. Nah, menurut saya sekarang memang harus berpikirnya berapa orang sih yang kalian layani itu gitu. Nah, Oke. itu siap nggak gitu? Kalau nggak siap, kemudian apakah mau kolaborasi dengan apa dunia usaha? Hmm. Kalau dunia usaha juga nggak tertarik karena bisnisnya juga mungkin nggak ada uangnya, apakah dengan semacam UKM atau komunitas-komunitas masyarakat mirip yang di
Porto Alegre Ya. atau di beberapa kota di India kan memang semuanya urusan beginian tuh diurus oleh tingkat RW misalnya ya. Nah itu yang kemudian juga menjadi pemasukan bagi RW dan juga menjadi lapangan pekerjaan bagi apa orang-orang di tingkat RW. Jadi di sini sangat tergantung dari ideologi kotanya itu mau jadi kota modern seperti yang misalnya kalau kota modern di Jakarta makin banyak tuh ya. Ada Bumi Serpong Damai, ada kota Alam Sutra lah macam-macam yang semuanya memang ditangani oleh si developer itu gitu. Nah, pengembangnya itu. Kalau Tapi itu mahal, bakalan mahal banget ya. Enggak, kalau aku sih terpikir gini sih Mas, selama kita mikirin sampahnya, kalau misalnya siapapun pengelolanya gitu, tapi pikirannya kayak tadi ya, dari kata buang tadi juga memang repot ya. Mungkin akan menarik kalau kita memakai kata ngurangi gitu Mas. Tapi persoalannya ngurangi itu juga ada dilemanya ya. Ada dilemanya Mas, ngurangi gitu. Artinya juga ngurangi konsumsi toh Mas. Oh iya. Terus Itu ada model-model cara berpikir minimalis ya. Misalnya ada komunitas minimalis di beberapa negara tuh baju itu cukup 4 gitu. ya. Ya. Makan tuh harus habis, harus bersih. Nggak boleh ada sisa gitu. Karena itu sampah kan. Jadi ini bagian makan ya secukupnya gitu-gitu ya. Menurut saya Ya. ya tidak bisa hanya mengurangi sampah, tapi mengurangi semua lifestyle ya. Itu Kalau nggak Mas, perlu yang aku lakukan itu jalan ya Mas. nggak apa. Di sampah pengurangan sampah yang aku lakukan di makanan. Aku tuh kalau pesan soto Mas, kuahnya tak habisin Mas. Kuahnya bukan hanya isinya, kuah soto tuh pasti habis. Ini memang jalan apa ya, jalan itu Mas, jalan samurai kalau jalan apa ya. Iya, 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 iya. Tapi kalau kalau misalnya cuma dikurangi, kemudian pengurangannya ada di konsumen gitu, tapi tidak di produsen, gimana, Mas? Kalau kalau menurut saya ini semuanya ya, menurut saya bahwa kalau produsen kan memang model ekonominya selama model ekonominya pasar ya, selama apa konsumen mau beli ya dia akan tetap berproduksi. Yang harus ngerem kan konsumennya nih. Oke. Mirip-mirip mall-mall di Jakarta ya. Itu banyak yang sepi gitu. Banyak tutup juga misalnya Ratu Plaza yang kalau saya sebutkan ya. Kemudian ada di Glodok segala macam itu yang bisa digantikan dengan toko online tuh ya mulai Ya. konsumen juga nggak datang ke situ. Sebentar, Mas. Jadi maksud saya Itu kan jenengan sebut dengan ekonomi pasar yang seperti itu. Emangnya ada definisinya apa sih? Maksudnya pengen ngerti sih pemahaman ekonomi pasar berdasarkan pikiran jenengan dan sekaligus ini, Mas. Emangnya ada sistem ekonomi yang lain yang lebih baik? Gitu kan? gagasannya sebenarnya pasar itu satu kadang diterjemahkannya kan marketplace ya. Tempat orang berinteraksi itu ya pasar yang sering kita bisa lihat. Tapi bahwa pasar itu kan juga imajiner ya, bisa diciptakan sebenarnya. Yang kemudian kita saat ini sebenarnya pasar-pasar yang diciptakan kita nggak butuh, ya itu kemudian kita seolah-olah butuh gitu. Oke. Nah itu yang kemudian ada pasar yang apa memang tadi ya pasar yang nggak kelihatan ya itu memang diciptakan gitu. Nah kemudian ada ekonomi yang non pasar itu kan gini ya pasar itu kan antara jadi ini ada individu ya ada pasar gitu. Itu bedanya itu adalah bahwa di pasar kita nggak bisa tahu uang kita mau kemana. Kalau individu kan misalnya kamu bantu saya eh, apa nih, Din, 3 hari untuk menuliskan laporan gitu. Nah 3 hari itu kemudian dihitung. Ya saya tahu uang saya ke Udin gitu. Tapi kalau di pasar tuh misalnya saya masuk mall, lalu saya beli barang, saya tanya ke pedagangnya, ini uang saya. Uang ini nanti larinya kemana? Si pedagangnya nggak tahu juga Pak gitu. Ya, ke siapa belum tentu ke
yang membuat produk itu kan, misalnya mau sepatu dan sebagainya. Nah, kalau yang disebut alternatif, pengetahuan saya dan saya populerkan juga beberapa tahun yang lalu, itu namanya sebut ekonomi komunitas. Oke. Nah, komunitas itu adalah jembatan antara individu tadi yang disebut ekonomi keluarga. Itu kan kita nggak hitung-hitungan. Kalau di keluarga itu kan misalnya ibu bikin nasi goreng gitu kan nggak dibayar. Tapi kalau misalnya lewat pasar, oh ini nasi seenak ini kalau di hotel harganya 75.000 gitu. Nah tiap hari harus saya bayarin ibu saya 75.000 karena nasi gorengnya enak banget gitu. Tapi di keluarga tidak terjadi kan. Karena itu kita gantikannya adalah waktu saya diberi tugas ngepel, ya saya nggak dibayar juga gitu. Jadi itu ekonomi keluarga yang sifatnya ya barter gitu ya, barter secara timbal balik itu. Nah yang menarik itu justru di ekonomi komunitas itu, dia bukan pasar tapi bukan juga keluarga. Artinya? Ya artinya di situ seluruh model ekonominya ditentukan oleh tadi kebutuhan si komunitas itu. Oke Mas. Dan juga dikerjakan oleh komunitas itu. Gitu. Kalau ekonomi seperti itu, apakah sampahnya juga milik komunitas? Kan katanya Iya. Iya. Karena waktu kita mau berproduksi kan menjadi tadi kan produksi aja bersama. Konsumsi juga bersama gitu ya. Pada saat kita menghasilkan sesuatu dari kegiatan ekonomi itu juga menjadi bagian yang pertama. Jadi mungkin ada blended economic atau ekonomi yang disebut circular macam-macam ya. Kalau saya sebut sebenarnya itu masuknya ke ekonomi komunitas baru bisa ya. Karena kalau pasar saya nggak terlampau yakin gitu karena ada ruang gelapnya gitu. Kalau itu berhubungan dengan interaksi dengan dunia lain terkait dengan ini nanti sampahnya akan mengikuti ya. Artinya gini, gimana itu sistem itu kemudian berhadapan dengan sistem yang pasar tadi? Apakah juga akan nggak keok tuh Mas? Ya sekarang kan memang ada satu pikiran post industri ya. Misalnya kawan-kawan di Temanggung itu Mas Singgih dan kawan-kawan itu kan bikin manipulasi pasar menjadi pasar papringan gitu. Nah pasar papringan tuh produknya dari mereka sendiri, kemudian perdagangannya juga pakai uang yang dari bambu juga ya, uang ya dan sebagainya. Jadi kalau di ekonomi komunitas, currency-nya sendiri disebut community currency harusnya. Tidak lagi. Nah, community currency itu bisa macam-macam. Kalau aware, sadar, karena kalau ekonomi pasar, uang itu kan kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba nilainya melorot. Itu kan kita tiba-tiba rugi, tiba-tiba namanya inflasi gitu loh. Kok bisa sih? Kan saya rajin tiap hari, kenapa value-nya rendah? Nah, di model ekonomi komunitas, ada yang tradisional sampai yang modern, pada prinsipnya adalah semua orang bisa mengambil keputusan untuk tadi tujuan kita hidup itu untuk apa? Karena balik lagi beberapa waktu yang lalu ngobrol dengan kawan-kawan Fakultas Ekonomika dan Bisnisnya UGM, itu ada kesalah kaprahan tentang bahwa ekonomi itu bukan uang ya, tapi ini adalah bagaimana kita mengambil keputusan di antara berbagai macam opportunity dan tantangan itu kita ambil keputusan. Nah, itu yang harus diputuskan oleh komunitas. Bahwa kalau saya ambil pakai saset bakalan begini, kalau saya selalu beli air mineral dari pabrik bisa begini. Lalu ada nggak solusi komunitasnya untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu gitu aja sih sebenarnya. Tapi ini ya Mas, memang saya tuh selalu membayangkan gini, komunitas sudah bergerak dan lain sebagainya, tapi struktur-struktur yang lebih atas gitu, yang di atasnya itu kemudian tidak mau bergerak. Nih, itu gimana terusan? Ya balik lagi ke ekonomi politik ya, tapi saya concernnya itu sebenarnya adalah bahwa bangunan besarnya itu kan memang ini ada model ekonomi tadi ya, pasar ya yang sifatnya menjadi sangat global dan bahkan super global begitu.
kemudian secara politik kita punya harapan di model demokrasi, tapi juga model demokrasi itu tidak seindah yang kita bayangkan ya, karena kita bisa juga di dalam alam demokrasi menghasilkan wakil-wakil atau partai-partai atau leader yang tidak sesuai dengan harapan kita juga gitu. Jadi sebenarnya ini kan kawin mawin antara di industri itu antara pasar dan demokrasi gitu. Nah, jadi kalau mau diturunkan menjadi ke komunitas, maka model ekonominya juga komunitas, model politiknya juga komunitas gitu ya. Itu baru ada peluang sebenarnya komunitas-komunitas itu mengambil alih masa depan ya, reclaiming masa depannya. Salah satunya yang harus di-reclaim juga urusan sampah ini. Nah, kalau jumlahnya komunitas itu masih sporadik ya, ada di Temanggung, ada di kalau nggak salah di Mojokerto, kemudian ada di model di Flores, mungkin juga di Kalijawi segala macam. Ini yang harus diperbanyak kalau menurut saya. Jadi kalau enggak ya tetap kalah gimana juga. Ya, tadi kalau menurut saya sih ini kan kita bicara bagian akhir ya tentang kemungkinan-kemungkinan. Nah, kemungkinan-kemungkinan pertama adalah solusinya kan ada di gerakan masyarakatnya sendiri. Oke, yang kedua itu sebenarnya adalah di teknologi ya. Maksudnya kan dengan ada inkoensi macam-macam itu bagian yang orang punya harapan bahwa sampah itu bisa diolah. Tapi yang bagian yang ketiga memang harus ada pemerintah atau struktur kota yang lebih ekologis ya kalau menurut saya gitu. Bahwa pemerintahnya itu memang cara berpikirnya, cara bekerjanya, dan juga teknologi yang digunakan dan sebagainya bagian dari yang memang ingin menjawab ini. Jadi nggak bisa cara berpikirnya terlambat gitu maksud saya. Kan contohnya udah banyak di dunia ya, misalnya di negara-negara Skandinavia tapi alasannya orangnya sedikit gitu. Ya benar gitu. Kalau gitu belajar ke Cina gitu. Yang orangnya banyak, atau belajar ke India atau belajar ke yang orangnya banyak. Kalau saya sebenarnya kita tawarkan aja ke yang dengerin atau yang nonton YouTube kita, itu apa sih solusi yang paling baru ya buat sampah gitu ya, supaya kita nggak khawatir gitu. Kita serahkan pemerintah, ya sudah, kita pemerintah ke komunitas juga sudah, ya kemudian ke sekolah-sekolah juga sudah. Ada nggak cara lain yang lebih keren atau manjur buat kita mengurangi sampah? Bung Odin, thank you untuk obrolan tentang sampah. Saya juga terganggu, saya juga harus berpikir gimana caranya bisa mengurangi sampah di rumah sendiri. Dan semoga Jogja setelah dibuka TPA-nya bisa lebih bersih lagi, lebih nyaman tinggal di Jogja. Oke? Dan untuk kawan-kawan dimanapun, silakan kalau ada ide tentang gimana caranya bisa mengurangi sampah yang lebih inovatif, maka kita akan juga memberikan jempol. Sampai jumpa minggu depan.